Kalau foto model itu biasanya pakai kamera apa sih Mas? Yang lazim untuk saat ini? Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di Hope Studio Podcast. Sekarang kita bersama mantan fotografer model guys. Halo, halo Mas. Ya. Sehat Mas? Sehat. Ngomong-ngomong, Masnya dulu jadi fotografer model ya? Ya, sebelumnya ya saya kenalkan dulu lah ya. Saya itu Dani, nama saya Dani. Ya, sekarang saya itu berkecimpung di dunia multimedia ya. Nah, itu. Jadi saya juga bagian dari Amubah. Pernah mengalami menjalankan sebagai fotografer. Kalau dulu itu ya saya di bagian untuk fotografi di model lah. Nah, itu pernah memang sih. Cuman ya nggak begitu expert banget ya enggak gitu. Kalau boleh tahu Mas, Masnya dulu memulai untuk jadi fotografer model itu gimana Mas? Untuk memulai itu berjalan aja sih sebenarnya kan, karena saya itu memang sebenarnya awalnya itu tidak ada basic sama sekali untuk fotografer ya, kamera aja tidak mengerti gitu kan. Nah, kebetulan karena saya itu bekerja dengan Amuba gitu ya, saya coba gitu kan. Saya kenalan dengan teman-teman ataupun customer Amuba yang udah senior gitu ya, saya coba mendekati gitu kan. Okay. Nah, saya coba mendekatin gimana sih cara potret yang bagus, saya kan membuat video yang bagus begitu. Nah, dari situ sih saya. Jadi karena masuk Amubah, jadi alatnya ready ya Mas? Ya ready. Karena di Amubah kan memang sudah ada alat-alatnya kan. Untuk kamera dan lensa kan memang sudah ada. Jadi kita tinggal memanfaatkan untuk belajar di situ gitu. Berarti boleh lah ya buat belajar ya? Boleh. Kalau dulu Masnya itu user kamera apa Mas? Oh, kalau saya dulu itu karena dulu Amuba itu masih awal ya, jadi dulu yang masih tinggi dulu saya pakai itu Canon 60D dulu itu. 60D? Iya, untuk belajar dulu 60D itu. Karena memang itu pula yang paling tinggi di saat itu. Kalau sekarang udah ada ya Sony A7 Mark III ya? Nah, udah bahkan Sony A7 Mark III ada, untuk Fuji udah kita punya Fuji X-T3 kita sudah punya itu. Nah, jadi itu kalau untuk buat foto model itu wah hasilnya jos banget itu. Iya. Kalau foto model itu biasanya pakai kamera apa sih Mas yang lazim untuk saat ini? Ya kalau tergantung tingkatannya, mau yang standar, yang mau pro atau yang expert gitu kan. Nah, tapi kalau untuk standar buat teman-teman itu ya bisa aja pakai, kalau untuk Sony ya minimal Sony 6400 lah. Udah cukup itu. Nah, itu untuk belajar ya, untuk belajar itu. Kalau untuk Fuji itu Fuji X-T100 itu XA5 untuk awal-awal boleh lah untuk belajar itu. Jadi pilihannya antara Sony dan Fuji ya Mas? Iya betul, antara Sony Fuji. Karena apa? Karena dua kamera ini itu sangat minim terhadap noise ya. Tapi tergantung juga cara kita setting kameranya kan. Nah, bagaimana pencahayaan yang bagus untuk meminimkan noise itu kan gitu. Tapi dengan spek kamera dan keunggulan masing-masing dari karakter dua brand ini itu sangat membantu gitu. Jadi kalau Masnya lebih prefer ke mana Mas? Kalau saya tuh sekarang ini ke Fuji. Fuji? Iya Fuji, karena warnanya itu lebih smooth. Nah, udah langsung jadi ya warnanya Mas? Iya langsung jadi aja. Nggak perlu ngedit lagi. Nah gitu lah.
Oke. kira-kira. Kan kalau foto model itu bisa indoor dan outdoor Mas. Nah Masnya itu lebih suka indoor apa outdoor Mas? Tergantung konsep itu Mas. Hmm. Iya tergantung konsep. Jadi ada kalanya saya yang ambil konsep di luar, ada kalanya juga konsep di dalam gitu kan. Semua tergantung konsep. Kemudian keadaan ataupun situasi ya. Umpamanya kalau terlalu panas nggak memungkinkan ya kita ngambil di dalam gitu kan. Tapi yang penting itu pencahayaan itu. Menurut saya sih itu. Pencahayaan. Mm-mm. Berarti kalau di outdoor tidak perlu tidak perlu itu ya memikirkan pencahayaannya. Oh tetap. Kalau di outdoor tetap mikirkan pencahayaan dari mana arah cahaya masuk gitu kan, dari mana kita akan mengambil gambar begitu kan. Itu tetap kita namanya kita memfoto ataupun mengambil gambar itu kan kita kan melukis cahaya. Jadi tetap kita pertimbangkan lah begitu. Masih perlu lighting tambahan nggak Mas? Terkadang kita juga perlu. Perlu. Iya, terkadang perlu. Saya juga kadang kalau di luar di outdoor itu saya juga tetap pakai flash. Berarti walaupun outdoor tetap harus ada. Itu. Nggak harus sih. Tergantung kebutuhan juga. Tergantung kebutuhan enggak itu. Kalau indoor itu pH-nya lightingnya berapa Mas? Kalau saya itu minimal 2 sih. Minimal 2. Iya, kalau indoor saya itu minimal 2. Itu. Kalau untuk lighting ya. Tapi kalau lebih bagus ya 3 gitu kan. Ada kanan kiri, belakang itu bagus. 3 udah lebih dari cukup lah ya. Ya, lebih dari cukup lah. Oke, kan kalau kamera kan pakai lensa Mas. Nah, kalau indoor itu biasanya lensanya yang cocok berapa mili sih Mas? Kalau indoor tergantung indoornya luas atau sempit kan. Oke. Kalau ya luas, kemudian kita objeknya mau rame atau hanya satu model atau rame-rame kan menyesuaikan gitu. Menyesuaikan gitu. Tapi pada umumnya mereka itu mengambil vokal yang lebar dan memiliki diafragma yang cukup lebar juga itu. Karena itu sangat membantu untuk mengatur apa namanya? Selain keleluasan kita mengambil angle, kemudian menggunakan diafragma yang cukup lebar itu memudahkan kita untuk mendapatkan cahaya yang lebih baik gitu sih. Yang cukup ya buat foto model. Gitu. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, kalau foto model kan nggak mungkin toh rame-rame Mas. Iya. Jadi mungkin ya 35 cukup lah ya. Untuk lensanya? Kalau untuk lensanya 35 bisa. Bisa. Kalau 50? Bisa juga. Bisa juga. Karena untuk foto model ini kan apa namanya? Yang paling utama itu kan aperture-nya. Iya. Tubuhnya ataupun gesturnya dia yang kita ambil kan. Itu. Jadi nggak perlu lebar-lebar banget gitu. Lebih detail ke ininya. Kecuali kalau kita konsepnya di luar mau ngambil view-nya itu baru butuh vokal yang lebar kita. Gitu. Tapi biasanya kalau indoor lebih fokus pada pose ataupun gaya dia kan, mimiknya dia yang kita ambil begitu. Berarti kita fokus ke mana nih Mas? Fokuskan ke mana ini? Ke mananya ya? Ke wajahnya atau ke mana? Jadi kalau foto model itu yang kita bidik itu adalah mata. Oh mata. Ya, dipastikan mata itu tidak ngeblur, harus tajam. Itu. Karena kalau yang lain-lain kan tuh kadang kita semuting juga. Tapi kalau mata itu kalau sudah ngeblur kelihatannya jelek, nggak bagus, nggak fokus jadi. Tapi nggak mungkin juga tuh cuma mata yang difokuskan, badan lain juga harus fokus tuh. Tapi kan secara otomatis kalau kita sudah mengambil mata yang lain itu kan fokus begitu. Berarti bukaannya nggak boleh lebar-lebar ya Mas? Nggak juga. Kembali tergantung konsep. Kamu mau seberapa pengambilan apa namanya bidang
yang diambil dari objek kita, umpamanya bagian sininya saja kah, kan nggak harus full juga kita ngambil kan, gitu. Berarti fleksibel lah ya. Ya, fleksibel. Nah kalau outdoor ini biasanya pakai lensa apa mas? Kalau lensa tele itu bisa nggak sih buat foto model mas? Bisa aja. Bisa aja. Semua lensa menurut saya bisa untuk foto model. Jadi buat foto model itu bukan tergantung pada lensanya gitu loh. Tapi kembali terhadap konsep kita. Oke. Mau konsepnya seperti apa? Nah, dan kebutuhan kita gitu. Seperti itu. Kenapa? Kita lihat sejenak. Kalau lensa favorit Mas Dani apa ini Mas? Kalau saya lensa fix itu. Lensa fix. Ya, karena kalau untuk foto model ya, itu memang saya pakai lensa fix karena selain kita mendapatkan diafragma yang lebar, ya, untuk menghasilkan bokeh dan ketajaman yang cukup bagus, dan banyak juga pilihan untuk vokalnya, begitu sih kira-kira. Karena yang saya kejar itu adalah diafragmanya sih, gitu. Kan sekarang udah banyak tuh mas brand-brand kamera. Kenapa nggak milih Nikon, Canon? Gimana ya? Nanti kena ini ya. Tapi ini sesuai apa ya? Sesuai pengalaman Mas Dani aja. Sereknya ya, stylenya. Sesuai hati. Ya, sesuai sereknya, stylenya itu memang saya lebih suka ke Fuji sih. Begitu. Suka Fuji, dari karakternya itu kan. Nah, ya walaupun ya, kayak Canon, Nikon itu ya banyak juga yang bagus-bagus gitu kan. Nggak menutup kemungkinan kalah dengan brand Fuji ataupun Sony, nggak juga gitu kan, tapi sesuai selera lah, begitu sih kalau saya. Kalau mau memulai jadi fotografer model itu minimal mas, minimal kalau dari Sony itu kalau dari Fuji itu yang seri berapa? Sebenarnya kalau untuk ini memulai foto model ya, masnya nanyanya dari seri berapa ya? Iya. Atau enggak budget minimal buat jadi fotografer model? Kalau mereka punya uang banyak bisa aja. Enggak, soalnya saya customer umpamanya ya, ada kita cukup modal, cukup punya uang gitu kan? Iya. Nah, beli alat yang bagus walaupun dia belum punya skill kan bisa. Jadi untuk untuk foto model itu kamera yang dipakai itu bukan jadi patokan kan. Tapi ya jadi patokan ya keuangan kita kan. Ya kalau kita punya uang banyak beli kamera yang bagus, kenapa? Walaupun kita belum punya keahlian. Betul nggak? Betul sih. Nah. Tapi masalahnya ini pertanyaan dari sudut pandang orang yang kekurangan mas. Kalau kamu tanya buat pemula gitu ya kan, kalau buat pemula yang mau belajar gitu ya, untuk belajar dulu ya boleh dari kamera-kamera yang standar dulu. Kalau umpamanya belum bisa beli ya gitu ya, belum bisa beli ya tanda kutip. Kalau belum bisa beli masih nabung gitu lah ya. Masih nabung boleh lah pakai, mau terserah. Sebenarnya nggak harus kamera DSLR ataupun mirrorless, enggak juga. Pakai HP juga bisa gitu kan. Tapi yang kita belajarin itu kan bagaimana kita mengatur pencahayaan itu. Sebenarnya pakai HP juga sudah bisa. Mengatur pencahayaan, komposisi gitu kan, angle, arah itu yang penting gitu loh. Bukan pada alatnya. Alat itu sebuah pendukung aja sebetulnya gitu. Jadi dalam fotografer model itu nggak harus lah ya. Nggak harus. Tapi kalau mau profesional ya harus lah. Ya kalau harus profesional tentulah, kalau itu kan harus pakai yang mumpuni lah gitu kan. Karena satu sisi kita
nggak capek-capek juga untuk menghasilkan yang baik ya, ataupun yang bagus gitu kan, harus dipoles atau segimana atau nggak terlalu repot lah gitu. Kalau equipmentnya mas, kan ada lighting, kamera, lensa, terus apakah ada tambahan lagi Modelnya? modelnya? Iya. Kalau nggak ada modelnya, enak. Iya sih. Ah. Ya. Ya, equipment lainnya itu selain ya model, kamera, ya kan, lighting, kemudian ada reflektor begitu kan. Nah, ya itu equipment untuk fotografer biasanya begitu kan. Kalau Mas Dani ini foto model itu sendiri atau bareng tim gitu mas? Biasa saya pernah juga sendiri, pernah juga bareng-bareng tim. Tapi lebih asik itu dengan tim sebenarnya. Nggak capek lah ya? Maksudnya ya 2 orang atau 3 orang. Kalau rame-rame juga nggak bagus. Berebutan angle kita. Jadi pernah saya itu ngikutin beberapa kali event foto model gitu ya. Yeah. Banyak itu model macam-macam berserakan. Udah ngambil posisi. Tapi fotografer dia tuh ada puluhan. Wah mantap. Kita ngambil dari sebelah sini ya kan, belum selesai kita foto dipanggil dari fotografer yang sebelahnya. Suruh gantian. Ya itulah kadang itu. Tapi 2 orang biasa. Saya dulu kalau teman saya itu namanya Alende, itu orang timur itu. Kalau dia tuh kalau ngarahkan model itu pede dia gitu. Kalau masnya beda nggak? Dikit sih. Dikit, oke. Dikit deh. Dia ya untuk kemudian tuh cari-cari model pun juga dia itu. Teman saya itu. Nah itu dari situ juga saya belajar juga dengan dia dulu awalnya itu. Bareng-bareng kita kan. Nah, walaupun apa namanya, untuk model kita dulu itu nggak harus cari yang profesional nggak modelnya. Karena kita juga masih dalam tahap belajar. Cari aja model-model ataupun Orang-orang random gitu. Orang random kita beri itu. Oh. Di akun Instagram Iya, ya. iya ya. Iya, diajak foto, ajak kenalan gitu kan, suka ditanyain suka foto enggak, mau difoto enggak gitu kan. Ya kata lain apa namanya, simbiosis mutualisme lah dia. Dapat fotonya, senang difoto, kita dapat belajarnya gitu. Tapi nggak boleh nakal gitu kan. Fotografer itu baik-baik kok mas. Oh baik lah. Nah kalau fotografer model itu dapat duitnya dari mana mas? Nah, biasanya untuk kalau fotografer model itu dapat uangnya, pemasukannya dari mana gitu ya? Terkadang dari model itu sendiri. Berarti modelnya bayar kita? Bisa jadi. Jadi dia mau membranding dirinya dia gitu ya. Dilihatnya hasil foto-foto kita bagus gitu kan. Apalagi kita sudah terkenal gitu sebagai fotografer handal, udah banyak portofolio, udah banyak yang kenal. Ketika dia di shoot ya, bahkan kalau tidak dibayar ya, ketika dia di shoot dengan kita itu bangga dia itu. Oke. Iya, bangga dia. Apalagi kita dia itu menjadi bagian portofolio kita, itu tuh bangga dia sih itu. Kayak gitu. Kalau untuk penghasilannya mungkinnya dari vendor-vendor yang ngadakan event, itu bisa juga kita di hire gitu mas. Gitu. Ya biasa kan kalau orang yang sudah biasa foto model, untuk foto-foto lain pun nggak familiar lah. Tentu kan bisa begitu kan, mudah itu. Maksudnya familiar gitu. Familiar. Ya mau foto acara apa juga bisa lah. Wedding. Bisa juga. Wisuda. Bisa juga. Begitu. Apalagi sekarang ini yang lagi trending gitu kan. Foto model ataupun apa, diperagakan gayanya gitu kan. Buat konten gitu. Nah, kayak gitu tuh. Biasa itu. Kalau Mas Dani kedepannya gimana mas? Ada pandangan kah? Kedepannya mau kembali lagi menjadi fotografer model atau mau ke jalur yang lain? Jalur yang lain? Iya, Mas Dani. Nah, saya memang udah lama nggak menggulitin foto model itu ya. Saya sekarang itu ya mungkin coba bidang-bidang lain. Mungkin saya nanti untuk di produk-produk digital sih saya nanti. Begitu.
Berarti udah lama nih nggak foto model Mas Dani? Sudah lama. Sudah lama. Udah ada 3 tahun ya mungkin ya. Mantap. Udah lama nggak foto model tuh. Saya lebih fokus pada Amoeba aja. Loyal. Royal kita mau. Loyalitas terhadap Amoeba rental kamera. Gitu. Sama ya pengembangan diri lah di luar begitu. Iya. Oke. Mungkin cukup ya. Nanti out of topic malah. Oke, terima kasih Mas Dani sudah meluangkan waktu untuk datang ke Hope Studio Podcast. Oke, ini suatu apa ya? Pengalaman baru lah ya. Pengalaman baru lah bisa bareng podcast ngobrol-ngobrol santai ya, walaupun isinya nggak begitu berbobot ya, tapi asik gitu ya. Asik. Walaupun nggak ada untuk tahap belajar ya, untuk tahap belajar. Kita baru pertama juga ini kan, untuk tahap belajar. Nanti kita akan hadirkan materi-materi yang lebih eksklusif, yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat lah, begitu. Pokoknya kita ke depan akan terus mengembangkan Hope Studio Podcast ya Mas. Oke, iyalah, selalu semoga terus berkembang ini Hope Studio ini. Tinggal di sini. Kekurangan sponsor mungkin bisa di sini Mas. Sama kopinya nggak ada. Iya, terus ada kopinya ini kan, aduh. Gimana ini? Oke, cukup ya. Biasanya 1,5 jam saya ini dapat bayaran nih. Kalau ini loyalitas Mas. Ini di sini kita harus loyalitas ya. Yoi. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih Mas Dani udah meluangkan waktu. Berbagi diskusi ya, pengalaman nenek gitu. Oke, sampai ketemu lah ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Dadah. Dadah.